Bu ini punya siapa? Nanti saya ketekan. Ibu termasuk ngikut jaringannya legal apa ilegal itu ketahuan. Mungkin itu. Untuk Pak RT ini tadi jatuh tempo ya Pak. Sebenarnya Skynet sama Pak. Provider di mana aja sama. Oh kayak gini, saya bisa bantu telepon, tolong Pak Om di titik ini, tolong dirapikan, itu bisa. Hanya dari kabel, dari tiang, apalagi kalau speed test pun mudah. Nah, nanti kita ajarin, semua ada layoutnya tak ajarin Bu. Atau nanti di pas waktu mau pulang, saya masih di sini tak ajarin aja. Nanti di speed test di rumah. Nomor saya tertera di PT Skynet ini, ada nomor saya nanti. Kecuali mungkin RT RW net yang masih rumah berapa orang gitu kan ya, ditagih bahasa ditarik. Kalau di Skynet itu otomatis mati juga Pak, tapi beda di tanggal. Kalau Skynet itu tanggal 25, kalau Telkom di 21 kan gitu, itu beda-beda. Nah kalau di Skynet ditentukan sebelum isolir Pak, mohon maaf, Skynet kan kita menggunakan aplikasi ini, ada aplikasi e-billing, makanya di sini ada nomor telepon yang harus didaftar. Tujuannya apa? Bapak nanti diingatkan di Skynet yang harus pakai kertas atau lain enggak. Sekarang semua digital. Jadi nanti Ibu setelah transfer otomatis Ibu dapat bukti secara WA. Terus nanti kalau ada gangguan otomatis nanti Ibu juga dapat WA, mohon maaf terkendala karena di titik ini kabelnya putus. Jadi jalur satu blok ini off dulu dalam eksekusi, estimasi berapa jam itu keluar Bu kalau di Skynet. Jadi Ibu komplainnya nggak bingung, oh ini sudah ada, dan itu nomor CS cuma 2 Bu, nggak ada lain, cuma 2 nomor kalau di Skynet. Nomor itulah nanti yang WA ke Ibu. Jadi nanti tanggal 20, jadi isolir otomatis. Bapak nggak bisa menggunakan, bisa tersambung internetnya, tapi Bapak nggak bisa menggunakan. Mungkin hanya bisa WA ke DS. Ini HP saya, internet saya atas nama ini kok nggak bisa digunakan. Oh iya Pak, itu isolir nomor di daerah mana aja yang merah itu langsung. Bisa dipisah, tapi dipisahkan motornya itu kan sewa, bukan milik sendiri, bukan milik. Apakah di Skynet ini diberikan dengan bertumbuh dengan gratis pasang itu atau sama sewa itu? Artinya cuma dipinjamkan gitu. Yang pertama. Terus yang kedua juga Skynet di situ juga searching juga urusan itu ada part, ada gold, ada apa itu. Dan itu pun nominalnya berbeda. Ada yang 650 per bulan, ada yang 1,5 juta per bulan, ada yang 1 ribu per bulan untuk hak 3 BTS. Apakah itu sebenarnya penjelasannya dengan yang sesuai BTS itu di paket yang mana? Terima kasih Pak. Saya jawab satu dulu. Untuk router alat kita pinjami, bukan disewakan. Jadi kita pinjami. Kalau sudah tidak berlangganan lagi, mohon maaf, saya bawa pulang lagi. Tidak ada sewa. Kalau mungkin yang lain, provider lain sewa, ada biaya sewa gitu. Kita nggak ada Pak. Memang benar Bapak Lula tadi bilang, salah satunya kita memang harus ditunjuk untuk menyatakan itu tadi. Jadi nggak ada yang namanya biaya sewa, tambahan kabel, itu nggak ada. Kecuali ya Pak, saya bilang kecuali. Satu daerah saya kan ini di Adirejo ada pelosok nih paling ujung, belum ada kabelnya kita. Di sana ada pemasangan, mau maksa pasang, ya berarti saya minta tambahan kalau jauh. Tambahnya gimana Bu? Tambahnya itu kita menghitung dari 250 meter. 250 meter ke bawah itu nggak ada biaya, gratis. Tapi kalau sudah di atas 250 meter dari ukuran teknis kita, ya hitungannya kita minta tambahan biaya kabel. Kenapa ya kita nanti Pak, kabelnya juga mahal kan, biasanya kan gitu Pak. Nariknya kalau 1 kilo cuma 1 orang, nah makanya kita kalau jauh di atas itu kita minta tambahan. Dan alat dipinjami, semuanya gratis. Terus
paket Pak. Paket Skyhome. Skyhome itu untuk rumahan. Makanya harganya 100.000 up to 10 Mbps. Kan gitu. Terus ada lagi paket gold, ada paket bisnis, corporate, itu memang beda-beda. Ya, ada paket paling mahal Pak, namanya paket metro. Metro itu dedicated 1:1, jadi di speed test upload downloadnya, jenengan kalau tahu di speed test upload downloadnya itu sama 10 ya dapat 10. Tapi kalau di Skyhome itu upload downloadnya 9 sama dapat 7, 9 sama dapat 8. Nah itu bedanya. Makanya speed test itu tadi yang saya jelaskan di awal. Nanti kalau misalkan ibu pasang, tanya ke teknisinya. Atau nanti saya kasih nomor saya, ibu speed test di rumah saya ajarin. Saya lewat WA, saya ajarin biar ibu tahu. Itu terus paket gold. Gold itu Pak, kenapa harganya beda? Ya beda karena itu tadi Pak, up-to-nya itu berbeda. Terus di situ nanti ada secara teknis ya Pak, ada jitternya berapa, itu juga mempengaruhi. Terus ada corporate itu khusus untuk kantor, sekolahan, itu sudah berbeda harga. Harganya ada yang 50 MB kok 2.500.000, kok lebih mahal kenapa? Jadi tadi yang pertama pelayanan juga berbeda, internet yang didapat juga berbeda, kapasitas yang didapat itu murni, jadi bukan up to, tapi yang perbandingannya itu tadi upload downloadnya lebih kecil, cuman bedanya di situ aja. Tapi kalau harga yang 100, jadi ada paket Skyhome, jadi memang khusus untuk rumahan. Terus kalau yang dedicated tadi Pak, yang bertanya tadi lebih mahal, dia punya nomor sendiri Pak. Jadi kayak seumpama kita beli kartu HP itu Telkomsel itu nomornya nomor cantik, itu ada nomornya. Kalau di Metro dedicated itu ada IP sendiri yang kita kasih. Oh ini IP-nya Skynet, saya kasih ke jenengan. Nah itu makanya lebih mahal. Bedanya di situ. Yang diberikan oleh Skynet itu yang tadi katanya ada stabilitasnya, ini merupakan paket contoh yang di kelurahan aja ya. Kapasitas kita sampai kurang lebih 47, kecepatannya itu sampai 47 sekian. Karena kita pakai jadi sama dengan seperti kita tadi merupakan layanan besar perusahaan beda. Mungkin ada paket-paket yang memang tadi disampaikan itu ada yang sekian juta, itu sudah input. Kalau saya itu input perusahaan atau karyawan. Tapi kalau istilah lainnya katanya Pak Rizal itu korporat. Jadi yang penting bagaimana pelayanan Skynet ini terutama di kalangan masyarakat yang menengah bawah, itu intinya. Jadi sekali lagi saya terus terang ya berada di nomor Anda. Jadi artinya siapapun yang mau masuk kepada kami selalu welcome. Jadi hitungannya itu otomatis. Silakan USL masuk, silakan. Yang penting sampaikan perkara saya tertarik, yang mau silakan langsung ke pihak teknisi. Tapi sekali lagi mari data yang dimaksudkan sampaikan agar segera mungkin nanti diisinya mungkin bisa tahu kelebihan yang sudah diberikan oleh Skynet itu. Jadi sekali lagi mari kita selalu menggunakan jasa-jasa layanan, apalagi yang namanya VIP yang jelas payung hukumnya. Seperti itu. Jadi sebetulnya ya mohon maaf ya kalau kita berbicara yang lokal, ini pemerintah sudah tutup mata karena ini keadilan lokal bagi instrumen yang merasa berbicara. Kalau saya berpikir iya, nanti Kominfo dalam hal ini tetap memberikan semacam tidak menghambat kepada
namanya RW. Tapi kemudian kalau misal skill ini memang sudah merambah di wilayah video, ada pihak pelaku internet lokal dunia yang mau bergabung, monggo. Itu sudah urusan perusahaan antara pihak skill dan pihak pengelola internet lokal. Jadi sekali lagi ini sudah diperkembang dan tugas ini sudah tersistem. Jadi sudah tersistem, semua sudah tidak bisa terrekayasa. Karena kalau yang namanya IP itu tidak bisa diborong. Tidak bisa borong. Bagaimana kalau misalkan jatuh pintu, apakah juga otomatis mati? Ya,